Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil awqati wal umur wa mudabbiril akhawati fil ayyami wasuhur wa musahhili si'ati wa muyassiril umur wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rahimul ghafur wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sabur. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dha'ibillahu lahul ujur amma ba'du. Bapak, Ibu, jemaah Baitul Mukminin yang dirahmati Allah, pertama-tama adalah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT karena atas nikmat yang dilimpahkan pada hari ini, yaitu pertama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita bisa pagi ini bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu melakukan sholat subuh secara berjamaah, dan insyaallah diteruskan dengan tausiah atau taklim. Selawat dan salam telah kita berikan kepada kehadirat Nabiullah Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman, dan insya Allah kita termasuk ada di dalamnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, tausiah hari ini kami akan menyampaikan tahun baru momentum memperbarui iman. Alhamdulillah kita masih dipertemukan dengan tahun baru 1445 Hijriah, dan pada awal tahun baru ini hendaknya menjadi momentum yang tepat bagi kita untuk melakukan evaluasi diri, meneguhkan resolusi kebaikan, dan memperbarui keimanan kita yang telah lusuh dan usang oleh polusi duniawi dan noda-noda dosa sepanjang tahun kemarin. Rasulullah SAW bersabda, innal imana la yakhluqu fi jawfi ahadikum kama yakhluqu sawbu was Allah ta'ala ayyujaddidal imana fi qulubikum. Yang artinya sesungguhnya iman dalam hati salah seorang di antara kamu akan usang dan lusuh seperti usang dan lusuhnya pakaian. Oleh karena itu, mohonlah kepada Allah agar memperbarui iman dalam hatimu. Ayat Al-Hakim. Hanya iman yang baru dan progresif yang mampu membuat hati dan jiwa kita menjadi responsif terhadap kebenaran, senantiasa berusaha untuk mengenali kebenaran dan mengikutinya. Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fabashshir ibadilladzi yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Yang artinya, sampaikanlah berita gembira kepada hamba-hambaku yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang terbaik darinya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Az-Zumar 17-18. Sedangkan iman yang lusuh dan usang tidak akan mampu mendorong hati dan jiwa untuk merespon kebenaran. Bahkan sebaliknya, hati dan jiwa yang lusuh dan usang lambat laun akan berpaling dari kebenaran. Akibatnya ia menjadi jahil dan semakin jauh dari petunjuk. Firman Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha muridin. Yang artinya, dan tak ada satu ayat pun dari ayat-ayat Rabb sampai pada mereka, melainkan mereka selalu berpaling darinya, mendustakannya.
Al-An'am Al-An'am 4. Oleh karena itu pada kesempatan ini dan bosan perubahan tahun ini kami akan menyampaikan tentang amalan-amalan yang dapat memperbarui iman kita yang telah rusuh dan rusak. Semoga iman kita menjadi baru, kokoh dan teguh dalam menghadapi semua tantangan hidup di masa depan. Berdoa kepada Allah akan memperbarui iman. Pada hadis yang tadi kita bacakan, Rasulullah SAW bersabda yang artinya sesungguhnya iman dalam hati salah seorang di antara kamu akan usang dan lusuh seperti usang dan lusuhnya pakaian. Oleh karena itu mohonlah kepada Allah agar memperbarui iman dalam hatimu. Ayat Tabrani. Setelah mendengar hadis ini dari Rasulullah SAW, Abdullah bin Umar senantiasa berdoa, Al-Majadidil imana fi qalbi. Ulang, Al-Majadidil imana fi qalbi. Ya Allah, perbaruilah iman dalam hatiku. Ayat Al-Habib. Berikutnya, memperbanyak ucapan La ilaha illallah. Untuk memperbarui iman dalam hati, kita harus memperbanyak ucapan La ilaha illallah dengan berusaha menyelami maknanya serta mengamalkan apa yang menjadi konsekuensinya. Rasulullah SAW bersabda, Jaddidu imanakum akatiru min qawli la ilaha illallah. Perbaruilah iman, perbanyaklah mengucap la ilaha illallah. Ayat 6. Sebagaimana kita ketahui, kalimat la ilaha illallah adalah pembuka keislaman setiap muslim. Itulah ketika menghadapi kematian, kalimat terakhir yang harus terucap adalah kalimat la ilaha illallah. Fakta ini menunjukkan bahwa kita memiliki kewajiban untuk senantiasa memperbarui iman dengan harapan ketika ajal kita datang, kalimat yang terucap dari lisan kita adalah la ilaha illallah. Berikutnya memperbanyak tilawah Al-Quran. Seorang yang lama tidak bersentuhan dengan Al-Quran, baik dari aspek tilawah, pemahaman, hafalan maupun pengamalan, keimanannya akan usang dan berkarat. Sebenarnya terapinya adalah kembali berinteraksi dengan Al-Quran, minimal dalam aspek tilawah. Rasulullah SAW bersabda, Inna ilmu batas da'u kama yasada'ul hadithu bil. Ya Rasulullah wa ma'adala tuhaqol fir'atul Quran. Sesungguhnya hati ini akan berkarat sebagaimana berkaratnya besi. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana cara untuk menghilangkan karatnya? Beliau menjawab dengan membaca Al-Quran. RPA. Seorang muslim yang baca Al-Quran, mentadabburkan maknanya dan mengamalkan konsekuensinya akan menjadi musaf yang berjalan atau insan Quran. Tentu saja imannya senantiasa fresh dan kokoh. Teladan utama kita adalah Rasulullah SAW, di mana tutur kata dan perilaku beliau menjadi implementasi dari ayat-ayat Al-Quran. Karenanya kita ditanya mengenai akhlak beliau. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu menjawab, akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran dan Rahmat. Berkat interaksi dengan Al-Quran, iman kita selalu baru, karena salah satu sifat Al-Quran adalah walatang kodi aja ibu wala yahlaku min kasarati rod. Tidak akan pernah habis keajaiban-keajaibannya dan tidak akan menjadi
usang karena dibaca berulang-ulang ayat Al-Hakim. Memperbanyak zikir. Di samping memperbanyak ucapan la ilaha illallah dan tilawah Al-Quran, seorang muslim hendaknya memperbanyak zikir dengan lafal-lafal zikir yang lain. Karena dengan memperbanyak zikir, hati akan kembali bersinar dan iman bertumbuh. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, "Inna likulli syai'in jilaan wa inna jila al-qulubi dzikrullahi azza wa jalla." Sesungguhnya segala sesuatu memiliki penerangan, dan penerangan hati adalah dzikrullah. HR Bahan. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Inna likulli syai'in siqarat wa inna siqarat al-qulubi dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu memiliki cara untuk menghilangkannya, dan cara untuk menghilangkan hati adalah dzikrullah. HR Bahan. Beristiqomah dalam merealisasikan konsekuensi iman. Keistiqomahan dalam merealisasikan berbagai amal kebaikan yang menjadi konsekuensi iman akan menjaga keimanan agar senantiasa baru dan terus bertumbuh. Diriwayatkan bahwa Sufyan bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, qulli fil islami qawlan la as'alu ana ahadan khairan qalu qul amantu billahi fastaqim." Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku suatu ucapan dalam Islam yang aku tidak akan menanyakannya kepada seorang pun selain engkau, ya Rasulullah. Rasulullah bersabda, katakanlah aku beriman kepada Allah, lalu istiqomahlah HR muslim. Tabita iman yang senantiasa baru dan bertumbuh tidak akan terwujud kecuali dengan stabilitas hati dan lisan di atas kebenaran Islam. Rasulullah SAW bersabda, "La yastaqimu imanu abadin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqim qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu." Yang artinya tidak akan istiqomah iman seorang hamba sehingga istiqomah hatinya, dan tidak akan istiqomah hatinya sehingga istiqomah lisannya. Senantiasa beristighfar dan bertobat. Dengan tobat dan istighfar, dosa sebesar apapun yang telah kita lakukan akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan bersih dari semua dosa. Seakan-akan kita menjadi manusia baru dengan keimanan yang baru. Rasulullah SAW bersabda, "Atta ibu nabi kamanlah dambal." Orang yang bertobat dari satu dosa seperti orang yang tidak pernah memiliki dosa. Ayat ke-5. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apabila kita terus-menerus melakukan tobat dan istighfar, mesti pengetahuan kita tidak pernah melakukan dosa secara sengaja, maka tobat dan istighfar itu akan menjadikan kita termasuk orang-orang yang paling mulia dan paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Salah satu rahasia mengapa Rasulullah SAW menjadi manusia yang paling mulia dan paling tinggi derajatnya di sisi Allah di surga adalah karena beliau senantiasa tobat dan beristighfar tidak kurang dari 100 kali dalam sehari. Padahal beliau sudah mendapatkan jaminan pengampunan dosa baik yang telah lalu maupun yang akan datang, dan dijamin masuk surga. Untuk itu marilah Bapak kita selalu beristighfar, perbaiki kita, tobat kita selalu meningkatkan keimanan kita hingga kita akan selalu di jalan Allah SWT. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
tausiah pada pagi hari ini. Mudah-mudahan tausiah tadi dapat meningkatkan keimanan tentang Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup ini dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diaturi.